Renungan pada hari ini Matius 55 ayat 4. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengalami kebencian atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain memang bisa sangat menyakitkan. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk merespon dengan cara yang berbeda. Dalam Matius 5 ayat 44, Dia mengundang kita untuk melampaui reaksi alami kita, yang seringkali ingin membalas atau menyimpan kemarahan. Sebaliknya, Yesus meminta kita untuk menunjukkan kasih dan bahkan mendoakan orang-orang yang tidak menyukai atau menyakiti kita. Ini memang tidak mudah, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk memilih kasih daripada kebencian. Dengan berdoa untuk orang-orang yang mungkin memusuhi kita tidak hanya membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup mereka, tetapi juga menjaga hati kita tetap damai. Kasih dan doa membantu kita untuk tidak larut dalam perasaan negatif, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa tetap mengasihi, meskipun itu sulit. Walaupun sesama kita pernah berbuat jahat dan melampiaskannya kepada kita, hal ini tidak membuat kita untuk tidak mengasihi mereka. Memang kita cenderung untuk mengharapkan celaka bagi seseorang yang pernah menyakiti kita, atau kita menginginkan orang menjahati kita tidak merasakan kehidupan yang baik. Sudah menjadi tugas utama bagi orang Kristen untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Memang kita tidak bisa memperoleh keuntungan dari seseorang yang jelas-jelas jahat dan duniawi, atau mempercayai orang yang kita ketahui suka menipu. Kita memang tidak mencintai orang-orang yang seperti ini. Dengan berdoa untuk orang-orang yang mungkin memusuhi kita tidak hanya membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup mereka, tetapi juga menjaga hati kita tetap damai. Kasih dan doa membantu kita untuk tidak larut dalam perasaan negatif, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa tetap mengasihi, meskipun itu sulit. Yang menjadi perenungan kita, apa yang dapat saya lakukan untuk berbuat baik kepada seseorang yang membenci saya? Dan bagaimana pandangan Alkitab tentang ini? 1. Mengasihi dan menghormati musuh. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Sebuah perintah yang sulit diterima karena kecenderungan manusia adalah membalas perlakuan buruk dengan yang serupa. Namun, Yesus menekankan bahwa kasih harus diberikan tidak hanya kepada yang berbuat baik, tetapi juga kepada yang menyakiti atau membenci kita. Mengasihi musuh berarti menanggapi kebencian dan permusuhan dengan kasih tulus, tanpa balas dendam, bahkan menunjukkan belas kasihan, doa, dan kebaikan. Kasih ini meneladani kasih Tuhan yang mengasihi manusia tanpa syarat, meskipun kita sering menyakiti hatinya. Dengan mengasihi musuh, kita mencerminkan karakter Kristus dan menjadi saksi kasih Allah, yang mampu mengubah hati dan mendatangkan perdamaian dalam diri kita dan hubungan kita dengan orang lain. 2. Berkata dan berbuat baik kepada mereka yang membenci. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh bukan hanya melalui perasaan, tetapi juga lewat kata-kata dan tindakan nyata. Saat kita disakiti, kita diminta untuk tetap berbicara dengan lembut dan penuh kasih, karena kata-kata baik dapat meredakan ketegangan. Selain itu, Yesus mengajak kita melakukan kebaikan bagi mereka yang membenci kita, sebagai bentuk ketaatan dan kasih kepada Tuhan, tanpa mengharapkan balasan. Dengan mengasihi seperti ini, kita meneladani Yesus yang mengasihi tanpa syarat dan memberi ruang bagi Tuhan untuk menyentuh hati orang lain, sekaligus berupaya memulihkan hubungan yang rusak. 3. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yesus mengajarkan untuk berdoa bagi musuh, agar mereka diampuni dan Tuhan dapat mengubah hati serta memperbaiki hubungan yang rusak. Matius 5 ayat 44. Doa bagi orang yang menyakiti kita membantu melepaskan kebencian dan kepahitan, memberi ruang bagi Tuhan untuk membawa pengampunan dan damai di hati kita. Meskipun kita tidak bisa mengubah orang lain, doa memungkinkan Tuhan melakukan perubahan yang hanya Dia bisa lakukan. Ini menunjukkan kasih yang sejati, mengikuti teladan Kristus yang mengampuni tanpa batas, dan menjadi langkah menuju pemulihan serta perdamaian. Matius 5 ayat 44 ini mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Walaupun ini sulit untuk kita lakukan, namun Yesus memanggil kita untuk meniru kasih-Nya yang tanpa syarat. Dengan berdoa dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita melepaskan kebencian dan memberi tempat bagi Tuhan untuk membawa pengampunan dan pemulihan. Ini bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain,
tetapi juga untuk menjaga hati kita tetap bersih dan damai. Kasih yang kita tunjukkan melalui perkataan, perbuatan, dan doa adalah cara kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan.